الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. والمقالة الحادية عشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلاة عماد الدين أي أصله، فقوام الدين ليس إلا بها، كما أن البيت لا يقوم إلا على عموده، فهي تحقيق للعبودية وأداء لخلق الربوبية وجامع العبادة وسائل إلى تحقيق سرها. Adapun pembicaraan yang ke-11 daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu imaduddin, bahwasanya sembahyang itu adalah tiangnya agama. Ai maksudnya adalah asluhu, yaitu asalnya, dasarnya daripada agama. Wa qawamuddin, maka kuatnya itu agama tadi, laisa, tidak ada yang lain, illa biha, kecuali itu dengan sembahyang tadi. Makanya ada hadis mengatakan al-farqu bainal muslim wal kufri itu as-salatu. Kalau kada salah kata hadis salah, membedakan antara orang Islam lawan orang kada Islam itu yaitu sembahyang. Nah, itu. Jadi itu termasuk yang membedakan. Makanya jadi sidin tadi, kuatnya itu agama itu dilihat daripada sembahyangnya. Orang itu dilihat daripada sembahyangnya. Ya itu ada hadis apa itu? Apa hadisnya? Man taraka shalah faqad hadamadin. Apa itu? Apa itu hadis? Awalnya apa? Hadisnya itu apa? Apa hadisnya? Siapa tahu? Lupa ulun. As-salatu imaduddin. Faman tarakaha faqad hadamadin. Yalah. As-salatu, sembahyang itu adalah tiangnya agama. Kalau orang itu meninggalkan sembahyang, maka nampaklah kerusakan daripada itu agama. Itulah. Wah, ini kita ini banyak benar kosong masjid lah. Kenal tapi kosong. Tapi alhamdulillah ada aja tukang isi. Ada aja tukang isi lah, ada aja yang mengisi ya, alhamdulillah. Dahulu orang pernah berkata lah, jadi orang apa baulah kenal masjid orang ada tujuh nama isinya, biar baulah dulu kada bapaknya. Siapa tahu anak-anak kita kena nama isi aja ya lah. Bujur juga bang. Ya hitam puluh kita ada semangatnya, maulah masjid biar orang kenal. Ini biar aja kada jadi masalah. Karena ada mungkin generasi yang akan datang, dia itu membawa umat ini yang orang ketujuh ke masjid. Karena insya Allah mudah-mudahan kita ini disyukuri aja kita kawa ke masjid. Alhamdulillah masjid kita bagus. Nah, itu ada jadi masalah. Ada jadi masalah ganal berdahulu. Siapa tahu umat ini banyak kena, banyak hibaknya masjid tadi. Banyak aja rancaki acara guru aja hibak terus masjid, apalagi pemakanan. Nah itu bujur bujur itu. Mbak acaraan hibaklah masyaallah. Kama anal baita la yaqumu ila ala umudihi, sebagaimana itu kata beliau, rumah itu tidak mungkin berdiri kalau kada ada pondasinya. Jadi pondasinya memang sembahyang. Kita sembahyang, kada usah berwiritan yang lain.
Yang ini aja dulu kalau witir sunat rajin misalnya, sembahyang tahajud rajin, sembahyang subuh teguring. Salah juga itulah. Iya, sebesar-besarnya sembahyang sunat itu fadilatnya ganal, tapi kadang mengalahkan juga yang fardu. Itu pian perlu ketahui, kita tuh sama dengan sembahyang tarawih itu. Sembahyang tarawih itu sebenarnya lebih besar fadilatnya sembahyang sunat setelah sembahyang isya. Sembahyang ba'diyahnya. Kadang kita ini sembahyang ba'diyahnya santai ya, menunggu as-salatu jamiyah hanya berdiri kita. Biasa padahal sembahyang sunatnya itu, sembahyang sunat isyanya kan, sembahyang rawatibnya itu lebih besar fadilatnya. Ganal itu. Nah, kenapa? Karena dia senantiasa mengikuti yang fardu. Ini itu menyertai yang fardu dia. Nah, itu besar dia keutamaannya daripada sembahyang tarawih. Nah, itu guru belum puasa gini ulun kada sembahyang tarawih lagi dia. Sunatnya salah pulang. Dipadahkan salah, harus dipadahkan salah juga. Amunnya kawat. Keduanya kita gawi. Jangan ngambil yang satu terus yang fadilat harus diambil ya. Itu kita banyak itulah. Banyak kita ini yang sembahyang tahajud rajin, sembahyang fardu kulir. Kanal guru padilannya, makanya bula wali-wali itu di sini sembahyang tahajud guru aja. Adabnya orang-orang saleh itu artinya kelakuan orang saleh itu, orang-orang dahulu itu yang tinggi martabatnya di sisi Allah Taala itu ya sembahyang tahajud. Jadi lu sembahyang tahajud ya guru aja. Kada ada dikisahkan artinya sembahyang fardu yang menjadikan orang wali itu. Fardu ini kan perlu dikisahkan lagi karenanya memang kewajiban sudah, dan dia lebih besar fadilat keutamaannya itulah. Nah, jadi kita ini kadang-kadang seperti sembahyang sunat. Namun lagi pesantren pian kok sembahyang sunat ini suka kita sembahyang sunat ini. Apalagi kita belajar antara maghrib isya ini habis full sampai isya itu sembahyang sunat ya kita. Sembahyang sunat. Jadi banyak di sembahyang sunat bila kada dagawin antara maghrib isya ini selain daripada wiritan kita banyak di sembahyang mutlak. Antara maghrib lawan isya itu bila kada berdoa berzikir atau menuntut ilmu gunakan waktunya. Karena apa? Karena waktu mustajabah itu yaitu waktunya antara maghrib isya. Waktu mustajabah itulah sebelum maghrib itu mustajabah, antara maghrib dan isya itu waktu mustajabah, sepertiga malam itu mustajabah doa, hendak subuh itu sepertiga malam itu masuk subuh, dan ketika terbit matahari itu waktu mustajabah. Alhamdulillah Bang Guru seberatan itu jam guring seberatan. Nah itu jam guring seberatan, subuh guring. Nah, ya. Itu paling anu. Jadi kalau kita malam ini kada bisa kita sembahyang berat, berdoa aja, duduk berdoa. Kita nih bangun guring ingat nang lain biasanya tuh. Ya nih kalau kita nih kebiasaan berzikir, bangunnya tuh langsung berzikir. Kadang-kadang kita tuh kada berzikir. Kalau kita terbiasa hendak guring berzikir, bila mata ini terbuka sadar berzikir, insya Allah bangun guring itu langsung berzikir aja kita, langsung berzikir. Kenapa? Karena kebiasaan sudah, kebiasaan kita. Misalnya kita tuh kebiasaan seperti itu. Sama dengan sembahyang ini, orang yang sudah biasa sembahyang ini sampai waktunya tuh bangun dia subuh tuh. Sembahyang subuh adalah kalau kebiasaan kita ini bangun subuh. Kayak apa aja kita tuh begadangnya jam berapa aja, bahasanya tuh jam 3 tuh guring, jam 4 tuh tetap bangun. Adat sudah, kemudiannya tuh terekam sudah di diri kita ini, terekam sudahnya bangun tuh. Mantap bangunnya tuh malas kada tahu, pokoknya bangun pokoknya. Nah, itu. Karena sudah terbiasa biasanya tuh seperti itu. Pitahqiqil ubudiyati, dan itu pahiyah itu sembahyang tadi adalah membenarkan, artinya nampak kebenarannya pada orang itu sifatnya adalah sifat kehambaan. Ya, dengan sembahyang tadi nampak sifat kehambaannya. Wa ada'i huquqir rububiyati, dan menunaikan artinya hak Allah Ta'ala, hak ketuhanan. Jadi kita itu menunjukkan kita sembahyang itulah nampak sifat kehambaan kita itu. Bila kita ini sembahyang, berdoa, berzikir, kada sembahyang aja bang. Kalau di sembahyang itu kan lengkap, doa, zikir, semuanya ada. Itu menampakkan sifat ubudiyah kita. Kenapa orang tuh rajin benar berdoa aja? Karena doa itu ibadah. Satu, yang kedua adalah doa itu menampakkan sifat ketuhanan, sifat Allah Ta'ala yang maha kuasa. Kita berhajat dengan dia, maka nampaklah sifat rububiyah. Makanya ada orang itu yang berdoa puluhan tahun kada diijabah oleh Allah Ta'ala,
tapi nya rajin berdoa terus, kada dia mau putus asa. Kenapa? Karena dia memandang doa itu adalah ibadah. Yang kedua, dia memandang bahwasanya dia berdoa kada dikabulkan Allah Ta'ala, itu menunjukkan sifat kehambaannya. Kada kawa mendikti Allah Ta'ala, kada kawa memaksa. Ulun gore berusaha ada siang malam berusaha, kada mau juga sugih-sugih. Itu menandakan sifat kahar Allah Ta'ala dengan kita. Bagi orang yang ahli ma'rifat, dia tuh senang aja sebenarnya, senang. Yang menjadi masalah ini kita ini nang ahli syariat, yang menjadi masalah itu bila berdoa ini harus kabul pokoknya. Allah Ta'ala itu mengabulkan, dia harus doa, kada bisa kada mengabulkan. Cuma waktunya yang dikabulkan itu kadang lama waktunya. Yang bayangkan Nabi Musa itu berapa tahun berdoa? 40 tahun berdoa, 40 tahun berdoa. Nabi Nuh 90 tahun kalau kada salah berdoa hanya kabul. Kita nih RT kada, Nabi kada apa. Nah itu kalau kada dikabulkan apa ya? Bahasanya lah, tapi gurunya kada nyaman kada dikabulkan jahe. Allah Ta'ala ini mau dia kada paham dengan ulun ini ya. Dari saya itulah Allah Ta'ala tuh paham dan mengerti kapan kita dikabulkan, dan kadang-kadang yang dikabulkan itu adalah yang terbaik bagi kita. Makanya ada kisah Sayyidina Ali itu ketika dia berdoa itu dikabulkan Allah Ta'ala. Sayyidina Ali itu ketika dia berdoa itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Beliau itu satu kali aja mengucap alhamdulillahnya, satu kali jadi mengucap alhamdulillahnya. Ditanya ketika doa Sidin kada dikabulkan, Sidin berkali-kali mengucap alhamdulillahnya. Nah ini lain makamnya dengan kita, alhamdulillahnya berkali-kali Sidin. Ditanya orang kenapa pian dia, artinya bila dikabulkan itu sekali aja pian mengucap alhamdulillah. Doa pian yang berdoa kabul, sekali aja pian mengucap alhamdulillah. Kenapa? Ujar Sidin, berarti doa aku itu adalah yang terbaik, berarti diberi Allah Ta'ala. Diberi Allah Ta'ala itu yang terbaik bagi aku, lalu dikabulkan oleh Allah Ta'ala, artinya langsung dikabulkan. Amun jurang kada dikabulkan bang, kenapa pian berkali-kali, berarti itu lebih baik bagi aku. Jasidin bisa jadi nang aku pinta ini jahat bagi aku, makanya aku bersyukur Jasidin alhamdulillahnya berkali-kali. Nah itu orang yang mengerti dan paham. Ada kita ini mungkin kada kabul meraju biasanya, kada berdoa lagi awal antara gini aja. Nah itu kayak film India aja lagi, bila kada kabul mamainya Tuhannya. Insyaallah. Itulah. Jadi pandangan kita ini berbeda-beda, di pandangan orang syariat, di pandangan orang hakikat itu berbeda-beda. Kalau orang hakikat itu kada kabul doanya, nampak sifat kehambaannya dengan inya. Nampak sifat kehambaannya, semakin senangnya, artinya nampak sifat kepakirannya dengan ini. Pakirnya nih, kada kawa mendikti Allah Ta'ala nih rupanya. Nah di situ mbaknya sadar bujur-bujur ke pakirnya. Dan kadang-kadang para wali itu takutan kalau doanya dikabulkan. Nah ada kita ini takutan doa kada dikabulkan. Amun wali itu berdoa ada nama menangis langsung, bila langsung kabul langsung menangis. Karena Sidin takut itu adalah istidrat dari Allah Ta'ala, lanjuran daripada Allah Ta'ala. Timbul gina ada sombong ujub di hati mereka itu, padahal kada dapat orang wali itu timbul seperti itu. Takutnya dia itu terpandang langsung merasa bangga ketika dia dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Di seketika itu dia merasa bahwasanya itu adalah istidrat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya dikatakan karamat aulia itu bagi aulia itu adalah aib bagi mereka. Orang wali itu dinampakkan karamatnya, itu orang memandang luar biasa, amal luar biasa sedininya karamatnya, tetapi bagi wali itu adalah aib baginya, aibnya itu. Ada kita ini hendak terus menampakkan karamat. Nah itu ada orang wali itu kada mau, maksudnya itu seperti itulah. Makanya kejadian karamat itu nang bukan dikehendaki kita. Ulun sering mengisahkan lah, karamat itu bukan kita nang menghendaki, bukan kita nang menghendaki, tetapi itu pemberian Allah Ta'ala ketika dibutuhkan oleh itu wali. Bukan ia nang menghendaki anak nunda, dia itu ketika jazab dia itu
Wali itu kan senantiasa di dalam kepanaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam ma'rifatnya tuh senantiasa kada berada dirinya ini dengan inya seorang. Dalam artian dia inya itu senantiasa di makam la haula wala quwata illa billah. Di makam dia itu tidak berdaya. Pandangan batinnya ini senantiasa setiap waktu tidak berdaya. Dia itu merasa digerakkan Allah taala, dilihatkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu terus. Waktu berbuat taatkah, waktu kada berjalankah, waktu apa aja, hal keadaannya itu seperti itu terus. Nah, ketika dia berhadapan dengan orang dan orang itu menuntut kelebihan dengan dia, maka bukan dia yang menampakkan, tetapi ketika itu dia benar-benar bertawajuh kepada Allah Ta'ala sehingga dirinya ini masuk, bahasa kita tuh benar-benar di dalam hadratullah. Ketika orang meminta, bukan dia yang mengabulkan, tetapi permintaannya itu langsung daripada hadratullah dikabulkannya itu. Nah, itu seperti itu. Makanya kita ini kada apa-apa minta dengan orang-orang yang seperti itu, minta doa. Siapa tahu di waktu itu dia berdoa itu hatinya benar-benar di waktu itu tenggelam di hadratullah. Dia kada merasa dia yang berdoa, tetapi langsung dia di makam kun, namanya kalau bahasa ilmu tasawufnya itu. Ilmu hakikatnya itu di makam pana, sehingga langsung orangnya lah yang mengabulkan ketika itu, langsung di makam, di hadratullah namanya, langsung ketika itu. Nah, itu terjadi karamat ketika orang itu benar-benar mesra dengan Allah Subhanahu wa taala, dia kadang merasanya, maka perkataannya kun. Makanya ulun ada mengatakan seringlah, kalau pian tuh di dalam keadaan sifat kehambaan yang paling dalam sifat kehambaan tuh, pian kadang merasa diri pian lagi di dalam berdoa itu, maka doa pian itu kayaknya langsung dikabulkan, karena pian di ketika itu kadang merasa mampu lagi di hadapan Allah Ta'ala, benar-benar pasrah berdoa ini, benar-benar ya Allah, kadang mengangkat tangan kadang mampu lagi, menengadahkan muka kadang mampu lagi, menengadahkan hati untuk berkata aku pun tidak mampu lagi. Di ketika itulah orang berdoa itu kabul, langsung kabul di ketika itu. Nyaman orang itu. Nah, orang yang tenggelam di dalam hadratullah itu sama, dia kadang merasa dirinya. Nah, di ketika itu kita ada namanya di makam seolah-olah kita itu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mengangkat tangan ini seolah-olah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah berhadapan. Seolah-olah tajalli orangnya itu meliputi kita. Lalu seolah-olah kita meminta itu seolah-olah berhadapan dengan Sidin langsung. Ya Allah, bari pang ulun. Nah, ya Allah, ulun ni pakir ya Allah, bari ulun ya Allah. Ketika itu orang itu bisa dikabulkan. Karena apa? Karena sifat kehambaannya itu nampak dengan dia ketika dia itu mengangkat tangan, ketika dia itu beribadah, ketika dia itu bertafakur, insya Allah itu langsung diberikan Allah Ta'ala, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam. Munnya kada dikabulkan panggurunya di ketika itu pian merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu melebihi daripada dikabulkan doa pian. Kadada yang seluruh alam ini seandainya diletakkan di tangan pian, ketika itu pian dekat dengan Allah taala itu kadada artinya. Maka ketika kita itu dengan Allah Subhanahu wa taala merasa dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita menenggelamkan diri kita di dalam sifat kehambaan tadi, di waktu sembahyang kah, berdudukkah, di situ yang lain kadada artinya lagi. Kenapa? Karena yang punya ini sudah ada, punya ini sudah dekat dengan kita. Di situ kita seolah-olah kadada lagi permintaan, karena semua kesempurnaan itu nampak dengan kita. Seolah-olah kita kadada hendak lagi minta, cukup pian ya Allah, cukup pian ya Allah, cukup pian ya Allah. Berarti itu. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. As-salatu imaduddin tadi diantaranya Jarsidin adalah bahia tahqiqul li ubudiyati, itu Jarsidin membenarkan sifat kehambaan, wa adail huquqir rububiyyati, dan menampakkan sifat rububiyah, wa jami'ul ibadati, dan seluruh ibadah itu nampak di sembahyang. Puasa ada di sembahyang, kada boleh gitu puasa tuh bermakan-makan, kada boleh. Sembahyang bang boleh lah bermakan-makan, kada boleh. Kada boleh kita puasa sama dengan puasa di situ. Zikir adalah ada, doa adalah ada, lengkap seberataan di sembahyang itu. Wasailun ila tahqiqi sirriha, dan bisa menyampaikan kepada
rahasia daripada itu sembahyang tadi. Nah, jadi orang itu kenalnya seorang hamba dengan al-abid wal ma'bud itu di situ perbedaannya. Mengenal nanti sampai kepada makam, nanti orang itu kadang mengenal lagi siapa abid, siapa ma'bud. Kalau di dalam ilmu tasawuf, ilmu hakikat lah, ilmu ma'arifat itu. Pian tu jawab waktu sembahyang siapa nang disembah? Siapa nang menyembah? Atau rancang pertanyaan itulah. Yalah, cara-cara bisa letakkan ini. Sembahyang siapa yang disembah? Siapa nang menyembah? Aku juga itu. Amun aku disembah Allah Ta'ala itu kada sebuah orang sarwan kina aku juga itu menyembah ya lah. Kita tuh bertanya tuh disesuaikan makamnya, disesuaikan keadaannya. Ini pertanyaan langit terus ditakunakan. Nang syariat nih aja puntang panting, rukun wudu aja kada biris, pandir Allah Ta'ala itulah. Ya apa? Itulah. Amun dijawabkan iya itu juga sebenarnya ya lah. Tapi kita ini secara jahir memang kita yang sembahyang ya lah. Maulah orang lain siapa sembahyang Udin jurang. Udin mana? Sana jurang. Ketua RT Sidin itu jurang. Ada orang nyamber situ Allah Ta'ala na sembahyang ada. Itu yang batin itu nah hendak harus dikeluarkan yang batin itu ya lah. Yang batin terlalu ketujuh mengaji ilmu tasawuf. Tasawuf tapi ketujuh berhujah. Ketujuh mau hujah orang, ketujuh ya. Kita yang sembahyang, cuma kita sembahyangnya bihaula, dengan kekuatan, dengan daya upaya yang diberikan oleh Allah Ta'ala dengan kita. Nah itu kita merasa bahwasanya kita ini kada mampu sembahyang. Kalau kada Allah Ta'ala mengizinkan bi kudrati wa iradati bi ilmi, dengan ilmunya Allah Ta'ala, sehingga di dalam sembahyang itu kita menyaksikan diri kita ini benar-benar lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fakir di hadapan Allah Ta'ala, dan menyaksikan kebesaran Allah Ta'ala di waktu kita sembahyang. Itulah makna anta budaka annaka tara fa ilam tara fa innahu yarak. Seolah-olah kita mengangkat takbir ini menyaksikan kekuasaan Allah Ta'ala. Kita kau mengangkat takbir, kita menurunkan, kita menyaksikan Allah Ta'ala nama hendaki dia menurunkan. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Apa aja yang kita gawi itu Allah Ta'ala yang mengerjakannya pada hakikatnya. Pada hakikatnya bukan kita menjadi Allah Ta'ala. Itulah bukan kayak di situ dulu makamnya, di situ dulu kedudukan batin kita. Jangan langsung jadi Allah Ta'ala. Mun pian jadi langsung siapa ma'bud lawan abid lawan ma'bud tuh kada kenal tuh pian kada kau sembahyang lagi, kada mengerti lagi pian sembahyang. Karena piannya yang kada ada di waktu itu. Kada mengerti lagi dia si hamba, kada mengerti lagi siapa yang disembah, karena dia senantiasa tajali, misalnya nampak benar karam dia di makamnya itu, di makam di sifatnya Allah Ta'ala, sehingga dia kada merasa dirinya. Nah itu baru dia menyambetakan al-ma'bud wal ma'bud tu sawa, yang disembah dan yang menyembah itu sama. Arti sama itu dia kada dainya, nang nampak tu dua di hatinya tu hilang lenyap, selain daripada melihat jamalullah kamalullah yang menggerakkannya itu, tenggelamnya dalam zauknya. Nah itu baru. Amun sekadar pemandiran ini siapa nak sembahyang? Aku juga itu yang sembahyang. Karena orang itu kada bisa melewati makam sampai ke makam itu, makam hakikat yang sebenarnya, wasil sebenarnya itu, kecuali melalui makam dulu, makam salikin, yaitu makam ibadah dulu. Beribadah dulu, baru kita itu tenggelam di dalam ibadah itu. Makanya di sini, nah, dan orang yang sembahyang itu sailun ila tahqiqi sirriha, sampai kena orang sembahyang itu kepada hakikat daripada sir, rahasia daripada itu sembahyang tadi. Nah ini baru sampai. Jadi beribadah dulu, hanyar kita itu sampai kepada rahasianya tadi itu, yang sebenar-benarnya tadi itu. Habis, mudah-mudahan kita istiqamalah bisa sampai akhir hayat kita ini mengamalkan namanya keparduan ini, karena itu kewajiban bagi kita, ditinggalkan berdosa kita. Yang kedua, jarsidin wasumtu abdalu qala sallallahu alaihi wasallam asumtu arfaul ibadah, rawahu dailami an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ay as-sukutu amala yanfa'u fid din wad dunya wa tarku ruddati alaman i'tada min arfa'i anwa'il ibadati. Nah ini yang susah kita nih lah. Wasumtu bermulai kata beliau sumtu, berdiam, beranai bahasa kita tuh, berdiam. Arfaul ibadati, yaitu jersidin
paling tinggi derajat ibadah itu adalah berdiam ya Rasulullah. Berdiam artinya beranai muntung ada bepandir itu, nah paling bagus di sini itu arfaul ibadati. Jangan sembahyang beranai orang macam jar guru kan paling ganal aja, paling anuan salah pula ini menafsirkan itulah artinya berdiam itu sidin, orang berdiam itu lebih bagus ya sidin. Maksudnya ajar sidin as-sukutu amala yanfa'u fiddin. Berdiam itu nang kada bermanfaat bagi agama wad dunia dan dunia. Artinya urusan dunia yang kada bermanfaat berdiam, kada usah umpat bepandir, apalagi kada mengerti. Urusan agama misalnya umpat bepandir seorang kada mengerti, nah kada usah gitu. Berdiam jadi sidin, bagus berdiam jadi sidin. Wa tarkur raddati ala man i'tada min arfa'il anwa'il ibadati. Nah lebih baik lagi jadi sidin itu kada menjawab, meninggalkan menjawab atas orang yang memusuhinya. Itu jasidin sepaling tinggi macam-macam ibadah. Orang tuh memusuhi kita lah, lalu kita ini berdiam kada hendak melawani, itu jasidin paling tinggi, paling top dah. Apalagi habis mama itu bawa ke warung makanan pulang, itu sedap tuh Bang Bian. Wah ini jarang terjadi ya lah. Mama ikam bungul tampuk di sini lah, bodoh ikam nih anjing macamnya. Kita ke warungan ya. Mantep ini lah. Kita ini kada kawang mai orang tunggu aku ya. Kalau ini kan kada tunggu itu lah. Sirlok ya, telepon ya, mamai orang. Mana ikam? Sirlok, ya. Nyuruh menyirlok juga kedua ini juga Bang kan. Itu banyak orang lihat di TikTok lah. Ini bila bakarasan nih sirlok ya. Wih, kata kau di sirlok, saya ikung di Sulawesi, saya ikung di Sumatera. Ini bertamuan di mana kita aja? Bertamuan di TikTok tuh Bang. Sudah kada kau lagi bongkos kita nak berkelahi. Kebanyakan ya. Masya Allah. Itu kada orang musuh lah, orang memfitnah kita. Ya lah, orang menghasut kita. Nah itu dasar mulia lah. Makanya ujar guru mun orang tuh lah sempat memusuhi kita, lalu kita baik lawan orang tuh wali pangkat kita aja sidin. Itu memang wali pangkat. Dimusuhi orang, dipitnah orang, baik kita dengan orang itu, itu wali. Kenapa? Pertama inya membersihkan hatinya supaya jangan hasad. Nang kedua menukarakan wadai, mentransfer duit setiap minggu lawan orang yang memusuhinya nih. Bersih hati orang tuh. Nang asalnya benci jadi cinta, nang asalnya muar menjadi sayang benar dengan kita. Itu luar biasa itu. Memang makam wali gitu lah. Kita ini wala Bang ya lah, orang wala kita tambah lagi wala, orang sarik tambah lagi kita sarik. Nah itu kita tuh padahal kada ada manfaatnya lah, kada ada manfaatnya. Di rumah tuh bini pemamayan berdiam dia biar pusamnya lah. Kada kawa gurai kada melawani ya. Kada kawa jadi makam wali ngarannya. Nah jadi kenapa jadi pandangan orang yang seperti itu pandangan orang itu nah kada musarik. Kenapa orang itu nah kada musarik disariki orang kada musarik? Itulah orang yang sempurna tauhidnya namanya sudah. Ada kita ini jangankan bepandir tauhidnya bekarasan aja ulun banget ini salah ikam tuh baru itu ndak benar seperti itu. Orang pandir tauhid punya kada kayak itu sebenarnya. Orang yang bujur-bujur tauhid ini kalamnya tinggi-tinggi, tapi keluar di muntungnya anjing kamu kada paham nih kami bodoh ikam nih. Orang yang paham tuh santai aja, memang bodoh aku ujar dia. Kenapa? Karena dia memang mengerti tauhid. Orang yang mengerti tauhid itu kenapa jadi kada bisa sarik? Itulah orang yang sudah mengamalkan tauhid itu sempurna namanya. Ia memandang ini makhluk Allah Ta'ala, ciptaan Allah Ta'ala, kesempurnaan Allah Ta'ala. Kada maunya sarik memandang itu. Mun pian nang pacar pian nang pian suka itulah. Yang pian itu pian kagumi benar. Nang setiap malam, setiap hari pian itu keganangan bangun guring keganangan dia. Datang pagi-pagi limping panas, hangit pulang, pahit pulang pian makan, kada mau pian mencela. Kenapa? Karena pian memandang nang maulah tadi itu kekasih pian. Amun acil inur nang maulah tu pian sari. Asar acil ni liur pun ni sudah pahit kile garing, pian kirimi pulang.
limping pahit ini. Karena pian kada cinta lawan sidin, kada tahu lagi kesempurnaan sidin itu. Itulah aku tuh jar sidin jar acil nang mengirimi limping kita pahit nih. Ujar ikam kan liur ikam pahit, jadi ku tambahi kepahitan itu. Karena bila liur pahit itu biasanya makan apa aja kada merasa ya lah. Bila ikam merasa aja sidin limping kunang hangit ini berarti ikam wagas sudah. Ampih ikam tuh berarti kada merasa liur ikam tuh. Buktinya ikam merasa pahit. Ya lah. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu seperti itu kadang-kadang. Kita nih banyak banget penderitaan lah, hutang banyak, bini pemamaian, kredit datang setiap hari. Kenapa jadi pahit bener hidup nih? Supaya ikam kenal dengan Allah taala, supaya ikam di sini berparak lawan aku. Karena banyak hutang nih, lalu ya Allah, berdoa jadi khusyuk, sembahyang jadi khusyuk. Nah, itu berarti hikmahnya itu, berarti Allah taala memberikan itu. Nah, orang yang ahli hakikat yang sempurna tadi, dia kada pernah memandang sesuatu itu pahit, kada pernah ya. Karena ia senantiasa memandang kesempurnaan akan setiap yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdiam je. Wah, ini orang berdiam dah arfaul ibadah. Berdiamnya tetapi dia menghayati, bertafakur berdiamnya. Nah, ini baru ibadah nilainya tinggi namanya. Nah, itu. Makanya orang yang di makamnya inilah orang yang berdiam ini dapat kesusahan, berdiam ini wah itu semakin kita itu berdiam dengan kesusahan itu semakin nampak sir Allah taala itu dengan kita. Rahasia Allah taala itu dibukakan dengan kita itu semakin nampak. Kenapa? Karena kita kadang mengadu dengan makhluk. Seandainya ulun nih kesusahan, badu dengan pian. Kada berduit aku nah. Semalaman tuh pian mengharapkan uji je, mengharapkan sih kada dikabulakannya pun dasar pada kawan macam itu pian. Tapi menuhan Allah taala semakin berdoa, semakin kita menyembunyikan dengan Allah taala berdoaan, wah semakin nampak kekuasaan Allah taala tuh dengan sendirinya terbuka hati kita. Ini maksud pian Allah taala. Karena apa? Karena dengan kesusahan itu pasti kita mendekatkan diri kepada Allah taala pasti. Dan dengan mendekatkan diri itulah kita itu diberi nur oleh Allah taala di hati kita. Disitulah kita merasa nyaman, kita merasa tenang dengan Allah Subhanahu. Yang dahulu kada pernah tafakur, ada hutang menjadi tafakur. Yang dahulu kada pernah berzikir, ada hutang berzikir. Nah, itu makna hikmahnya bagi orang yang mengerti, bagi orang yang berilmu. Nah, itu kada mesti stresnya karena mendekati orang yang sebenar-benarnya yang bisa diperpegangi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah taala kada pernah menyalahi janji. Mudah-mudahan kita seberatan diberikan Allah taala kekuatan zahiran wa batinan dalam berbuat taat dan memandang secara zahir dan batin kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini liburlah. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami ya Allah biha bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha Allah bi husnil khatimah.